Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Rusman Arif dari Forum News Network. Putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, kembali mengundang kehebohan di media sosial. Itu beredar tagar pencarian Kaisang dan istrinya Erina Gudono. Dan tampaknya ini kehebohan di media sosial ini dipicu oleh sebelumnya pernyataan dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang akan memanggil Kaisang Pangarep untuk diklarifikasi berkaitan dengan penggunaan jet pribadi ke Amerika Serikat. Dan pada hari Jumat kemarin itu Alexander Marwata menyatakan bahwa mereka sedang mengkonsep surat untuk pemanggilan Kaisang ini, tetapi ketika kemudian media mengecek di mana keberadaan Kaisang Pangarep itu, para petinggi PSI mengaku mereka tidak tahu menau. Nah, ini baru seru ya kasus ini. Benarkah Kaisang menghilang? Saya kira ini kaitannya juga dengan pernyataan Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Jadi ketika heboh kemarin heboh soal Kaisang yang menggunakan pesawat ke Amerika Serikat itu kan kemudian sejumlah kalangan itu mempertanyakan, bahkan melaporkan kepada KPK, misalnya masyarakat anti korupsi itu mendatangi KPK untuk melaporkan penggunaan pesawat pribadi oleh Kaisang itu karena diduga itu merupakan bentuk dari gratifikasi gitu ya. Dan di media sosial kan kemudian juga terungkap bahwa kelihatannya ini adalah gratifikasi kepada Kaisang karena kalau sebelumnya kan disebutkan bahwa kalau dia menyewa pesawat pribadi itu, private jet yang mewah seperti itu, maka tidak kurang dia harus mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar. Tapi para netizen kemudian berhasil membongkar fakta bahwa pemilik dari pesawat yang ditumpangi oleh Kaisang ini adalah petinggi dari perusahaan yang punya saham di Shopee ya. Shopee ini adalah situs belanja online yang sekarang punya pangsa pasar terbesar di Indonesia dan diketahui mereka ini punya hubungan dekat dengan keluarga Pak Jokowi karena mereka ini juga kemudian membuka hub atau membuka kantor perwakilannya itu di Solo. Ini kalau betul seperti itu kan berarti ini adalah bentuk gratifikasi. Sebenarnya dua-duanya tetap jadi soal ya. Kalau betul misalnya Kaisang itu menyewa pesawat sampai 8,5 miliar, duitnya dari mana? Karena sebagai seorang pengusaha kan Kaisang ini adalah seorang pengusaha ala-ala ya, karena tidak jelas sebenarnya bisnis usahanya apa. Banyak sekali memang sebelumnya disebutkan dia punya sejumlah perusahaan dan kemudian banyak sekali investor yang masuk. Tapi kalau kita lihat di lapangan kan tidak ada satupun perusahaan dia yang berkembang dengan baik, bahkan beberapa di antaranya itu bangkrut. Tapi kok bisa dia mengeluarkan uang sampai 8,5 miliar? Sebaliknya kalau itu dia kemudian mendapat pinjaman dari seorang pengusaha dan kemudian pengusaha itu dikenal dekat dengan keluarga Jokowi. Jadi pertanyaan apakah ini bukan bentuknya gratifikasi? Meskipun sebelumnya itu muncul perdebatan ya, karena ini berkaitan dengan pernyataan juru bicara KPK Tessa Mardika yang menyatakan bahwa KPK tidak bisa memanggil Kaisang karena Kaisang bukan pejabat publik. Wah, ini menimbulkan kehebohan dan protes dari berbagai kalangan dan untungnya kemudian PLT Ketua KPK yakni Nawawi Pemulango dan juga kemudian Alexander Marwata menyatakan bahwa mereka tetap bisa memanggil Kaisang. Apalagi seperti kata Alexander Marwata, ini bisa modus gratifikasi dari pengusaha kepada bapaknya Kaisang yakni Jokowi. Karena yang betul pertanyaan dalam kaitannya apa kemudian si pengusaha ini memberikan pinjaman pesawat kepada Kaisang kalau tidak dikaitkan dengan posisi bapaknya sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena itu Alexander Marwata pada hari Jumat lalu itu menyatakan mereka itu akan segera mengklarifikasi Kaisang Pangarep dan katanya surat panggilan untuk mengklarifikasi itu sudah dikonsep. Kaisang sendiri setelah heboh soal bagaimana dia menggunakan pesawat private jet mewah dan liburan mewah di Amerika bersama istrinya Erina Gudono itu kemudian menghilang ya dari media sosial. Tetapi seperti dikatakan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Kaisang itu dijadwalkan pada tanggal 28 Agustus kemarin akan kembali ke Indonesia.
Kaisang itu, katanya akan mengantarkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, ini kader Golkar dan kader PKS yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta. Dan dari 13 partai yang mengusung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu kan PSI termasuk salah satu pendukungnya, karena itu dia akan hadir. Tetapi pada saat pasangan dari Ridwan Kamil dan Suswono itu mendaftar ke KPUD tidak terlihat Kaisang Pangarep. Ada pengurus wilayah PSI dan pengurus PSI yang lainnya. Tetapi mungkin karena memang ini levelnya adalah kepala daerah, maka tidak ada ketua umum. Karena dari partai-partai lain juga tidak ada yang hadir ketua umumnya. Nah, sejak itulah kemudian orang kehilangan jejak dari Kaisang Pangarep. Kemana dia, begitu ya. Karena itu, karena KPK kemarin mencari-cari juga Kaisang Pangarep, kemudian di media sosial ini ada seorang aktivis medsos, John Sitorus. John Sitorus ini dulu sesungguhnya dia dikenal sebagai buzzernya Pak Jokowi yang pada Pilpres kemarin itu kemudian menyeberang menjadi buzzer dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan ini sangat aktif di media sosial. Pada hari Senin kemarin dia memposting sebuah postingan yang membuat heboh dan kemudian banyak disebar oleh para netizen, yakni di situ dipasang foto Kaisang bersama Erina Gudono dan kemudian diberi caption "Dicari orang hilang". Nama Kaisang Pangarep, ciri-ciri berat kurang lebih 80 kg, umur 29 tahun, tinggi 175 cm, tengil dan wawasan pengetahuan umumnya agak kurang. Terakhir kali terlihat bersama istrinya Erina Gudono naik jet pribadi, makan roti 400.000, nginap di Hotel Bintang 5 Amerika Serikat sekitaran tanggal 20 Agustus. Bagi yang menemukan sosok ini harap hubungi warga plus 62 karena KPK nggak berani mencari untuk diperiksa. Cuitan dari John Sitorus itu kemudian menjadi trending topik, banyak dibagikan di platform X gitu ya. Dan ini tentu saja bukan pencarian resmi, adalah pencarian olok-olok saja. Ini sekaligus juga meledek KPK gitu ya, karena ya sebelumnya kan sebelum kemudian akhirnya Alexander Marwata menyatakan bahwa dia akan memanggil untuk klarifikasi, itu ada kesan bahwa KPK itu ogah-ogahan, menghindar begitu ya. Sebab tidak lama setelah kasus ini meledak, itu kan kemudian aktivis dari Universitas Negeri Jakarta, ini seorang dosen yang dikenal sebagai aktivis 98, Ubaidillah Badrun, itu kan kemudian mendatangi KPK. Dia menganggap ini jadi momentum KPK untuk membongkar kembali laporan dia yang dilaporkan 2,5 tahun lalu. 2,5 tahun lalu itu Ubaidillah Badrun itu melaporkan bukan hanya Kaisang tapi bersama dengan Gibran dengan dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Ini berkaitan dengan investasi bisnisnya, di mana di dalam bisnis yang baru itu disebutkan ada masuk modal dari anak seorang petinggi Sinarmas Group, yakni Gandhi Sulistiono. Ini adalah anggota One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, dan sebelumnya dia itu adalah duta besar Indonesia di Korea Selatan. Dan waktu itu penunjukan dari Gandhi ini juga menimbulkan tanda tanya gitu, atas dasar apa dia kemudian bisa menjadi duta besar di Korea, padahal kan latar belakang dia ini adalah seorang profesional di Sinarmas Group. Di luar itu Gandhi ini dikenal sebagai dia pernah terlibat dalam kepengurusan olahraga yakni PBSI. Jadi tidak pernah ada latar belakang dia sebagai seorang diplomat gitu, tiba-tiba saja diangkat menjadi duta besar di Korea Selatan. Dan kemudian setelah masa kerjanya habis, masa dinasnya habis di Korea Selatan, dia kemudian diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Ini kemudian banyak orang yang mengkait-kaitkan ini karena hubungan dekat antara anaknya Gandhi Sulistiono ini dengan Gibran dan Kaisang, dan bahkan mereka punya bisnis bareng. Dan selain Ubaidillah Badrun itu, masyarakat anti korupsi MAKI itu juga mendatangi gedung KPK dan juga membawa data-data lebih lengkap berkaitan dengan penggunaan private jet dari Kaisang dan Erina Gudono itu. Penggunaan private jet ini memang menimbulkan kehebohan karena secara tidak langsung itu diposting oleh Erina Gudono di unggahan akun Instagramnya. Pada waktu itu dia memotret sayap pesawat dari jendela, dan kemudian
para netizen ini mengenali bahwa ini bukan pesawat, komersial, ini adalah pesawat pribadi. Selain itu kemudian Erina dan juga Kaisang itu kan mengunggah, ketika momen mereka liburan di Amerika Serikat, dan kemudian mereka membeli stroller yang harganya puluhan juta kan, dan kemudian yang juga jadi heboh itu ketika, Erina mengomentari roti yang dimakan oleh Kaisang Pangarep tuh, harganya itu sampai Rp400.000. Ini bisa bayangkan betapa publik tidak kemudian marah dalam situasi ketika rakyat Indonesia kehidupannya makin sulit, ini dan di bawah pemerintahannya Jokowi, tapi, anak dan menantunya kemudian, pamer gaya hidup mewah. Ya, ini jangan dibuat Anda mungkin Anda, orang makan roti Rp400.000 kok dipersoalkan. Tetapi coba kontraskan dengan, kasus-kasus yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia ini ketika kemiskinan sedang mendera. Salah satunya kan misalnya ada seorang driver ojek online di, Medan yang dia, meninggal dunia ketika sedang antri untuk membelikan konsumennya pesanan makanan dan, diketahui kemudian ternyata dia ini sudah beberapa hari tidak makan. Itu betul-betul sebuah kontras yang luar biasa, ada seorang driver ojol, mati kelaparan ketika sedang membelikan makanan untuk konsumennya, sementara anak dan menantu presiden bergaya hedon, itu menggunakan pesawat, pribadi dan, foya-foya di Amerika Serikat. Ya wajar kalau ini, kemudian menimbulkan kemarahan yang meluas. Karena itulah banyak yang mendesak KPK untuk bertindak. Nah, setelah KPK mau bertindak dengan memanggil Kaisang Pangarep ini, ternyata tiba-tiba saja Kaisang, Pangarep ini menghilang, tidak diketahui di mana keberadaannya. Para pengurus, PSI termasuk, Grace Natali yang sekarang jadi staf khusus Presiden Jokowi ketika ditanya Kompas dia menjawab pendek bahwa dia nggak tahu di mana keberadaan dari, Kaisang Pangarep. Begitu juga dengan pengurus, PSI yang lain. Apakah Kaisang ini sekarang masih berada di Amerika atau dia sebenarnya sudah pulang ke Indonesia diam-diam saja, tapi begitu mengetahui bahwa, KPK akan memanggilnya, maka kemudian dia sengaja menghilang gitu. Atau seperti rencana semula, dia itu akan menemani istrinya untuk melanjutkan studinya di University of Pennsylvania, sebagaimana unggahan di akun media sosial sebelumnya, di akun Instagram-nya. Beberapa waktu lalu itu menjelang pelaksanaan pilkada ini kan muncul spekulasi bahwa Kaisang Pangarep itu akan maju menjadi, calon gubernur di Jakarta. Spekulasi ini saya kira tidak terlalu salah karena ketika ditanya oleh wartawan kan Kaisang pada waktu itu menyatakan bahwa dia lebih memilih, Jakarta ketimbang Solo. Ini ketika itu ditanya apakah dia mau maju di pilkada Solo atau di Jakarta. Dan pada waktu itu, Kaisang menyatakan bahwa dia lebih memilih maju di pilkada Jakarta, karena kata dia adalah seorang ketua umum partai. Jadi ya kedudukannya harus di nasional begitu. Di kota besar seperti Jakarta ini yang, kita sulit menyebutnya ini kalau disebut ibu kota lagi ya, kita sebutlah di ibu kota, seperti Jakarta ini. Dan tapi belakangan kan kemudian muncul juga spekulasi, bahwa kemungkinan besar Kaisang ini tidak akan maju di pilkada karena unggahannya tadi itu dalam unggahannya di media sosialnya dia menyatakan akan menemani istrinya yang, akan melanjutkan pendidikan S2-nya pada bulan Agustus. Nah, saya pada waktu itu juga membuat konten, kalau Kaisang itu akan menemani istrinya pada bulan Agustus ini berangkat ke Amerika Serikat, ya berarti dia tidak jadi maju, pilkada. Kenapa? Karena tahapan pilkada kan tengah berlangsung, ya ini pendaftaran tanggal 27 sampai 29 Agustus, kemudian, penetapan sebagai calon itu tanggal, 22 September dan pelaksanaan pilkada serentaknya itu berlangsung tanggal 27 November 2024. Tapi jadi pertanyaan, apa iya, Kaisang itu tidak berambisi untuk maju menjadi calon kepala daerah? Mengingat adanya putusan dari Mahkamah Agung yang mengubah aturan seorang calon gubernur dan wakil gubernur itu, berusia, 30 tahun, bukan pada saat penetapan sebagai calon gubernur atau wakil gubernur, tapi pada saat pelantikan. Dan keputusan Mahkamah Agung itu, kemudian ditindaklanjuti dengan, PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa syarat seorang calon kepala daerah tingkat provinsi, yakni gubernur atau wakil gubernur itu usia 30 tahun pada saat pelantikannya pada tanggal 1 Januari 2025. Jelas sekali bahwa putusan, Mahkamah Agung ini kendati yang mengajukan gugatan adalah Partai Garuda,
dan kemudian PKPU-nya menetapkan seperti itu, ya ini untuk kepentingan dari Kaisang Pangarep. Karena Kaisang Pangarep ini kan lahir pada tanggal 25 Desember 1994. Jadi pada waktu pendaftaran tanggal 27 sampai 29 atau penetapan pada tanggal 22 September itu Kaisang itu ya belum genap berusia 30 tahun. Tetapi kalau kemudian itu pada saat pelantikan yang semula ditetapkan tanggal 1 Januari oleh KPU itu berarti kan Kaisang sudah berusia 30 tahun lebih sepekan malahan. Ya sangat jelas bahwa ini aturan-aturan ini diubah untuk kepentingan Kaisang maju pada pilkada. Persis sebenarnya seperti yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi ketika ada seorang mahasiswa dari Solo mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian melahirkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tentang usia calon presiden dan calon wakil presiden 40 tahun ya, yang kemudian ditambahin norma itu kecuali mereka yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Yaitu siapa lagi kalau bukan Gibran Rakabuming. Dan betul kan kemudian itu digunakan sebagai celah oleh Gibran Rakabuming untuk maju menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto dan kemudian mereka memenangkan pemilu. Jadi rasanya nggak masuk akal kemarin kalau kemudian Kaisang itu batal maju gitu ya, dan dia lebih memilih menemani istrinya ke Amerika. Ya kecurigaan semacam ini nggak salah dan nggak berlebihan karena setelah akhirnya koalisi pemerintah, yakni koalisi Indonesia Maju itu berhasil menarik semua partai-partai politik yang ada di luar atau ada di kubu oposisi, yakni Nasdem, PKB, bahkan PKS, dengan hanya menyisakan PDI di luar kubu pemerintah itu bergabung menjadi satu, yakni jadi Kim Plus. Nah, dengan adanya Kim Plus itu kan secara teori pada waktu itu PDIP itu tidak bisa mengusung sendiri calonnya karena suaranya tidak cukup 20% di Jakarta, dan dengan begitu Anies Baswedan juga tidak maju. Nah, setelah itu tiba-tiba saja kan Kaisang menyatakan bahwa dia siap untuk maju pilkada, lawan Emil atau Ridwan Kamil dia berani, lawan Anies juga berani. Tetapi ternyata kemudian Kim Plus itu lebih memilih pasangan Ridwan Kamil yang dipasangkan dengan calon wakil gubernurnya yakni Suswono, kader PKS. Kita belakangan juga tahu terungkap pernyataan dari Suswono yang menyatakan bahwa Ridwan Kamil itu akhirnya mau maju ke Pilkada Jakarta itu kalau dipastikan dia itu pasangannya adalah kader PKS. Saya kira ini kalimat bersayap dari Ridwan Kamil karena dengan pernyataan dia hanya mau maju di Pilkada Jakarta kalau dia berpasangan dengan kader PKS itu, pertama dia memastikan bahwa Anies tidak lagi maju di Pilkada karena tidak dapat tiket. Yang kedua tentu saja diharapkan mesin politik dari PKS. Jadi Kaisang tutup buku. Begitu juga halnya dengan Pilkada di Jawa Tengah karena kemudian kita mendapat kabar bahwa Kaisang itu akan dicalonkan di Jawa Tengah. Dan pada waktu itu Nasdem juga sudah mendukung pencalonan Kaisang yang dipasangkan dengan calon gubernurnya yakni Komjen, yakni Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, ini mantan Kapolda Jawa Tengah. Ini pun Nasdem sudah menjilat ludahnya sendiri karena sebelumnya ketika bertemu dengan Surya Paloh itu Kaisang, pada waktu itu Surya Paloh menyatakan bahwa Nasdem akan mendukung Kaisang kalau dia itu menjadi calon gubernur di Jawa Tengah, bukan wakil. Tapi setelah Nasdem itu mencabut dukungannya kepada Anies Baswedan, kemudian dia ternyata mendukung Kaisang menjadi calon wakil gubernur di Jawa Tengah. Tapi lagi-lagi ternyata dengan dinamika politik yang berkembang sekarang ini, kemudian ternyata dia juga batal. Kaisang juga ternyata tidak jadi maju di Pilkada Jawa Tengah karena posisinya kemudian digantikan oleh Tat Yasin, ini putra almarhum Kiai Haji Maimun Zubair yang sebelumnya juga pernah menjadi wakil gubernur berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Nah, setelah itu ya Kaisang berarti tertutup peluangnya untuk maju menjadi kepala daerah, dan rasanya apakah dia kemudian turun ke Solo, nggak mungkin juga. Ini orang menduga-duga Kaisang mungkin turun kelas ini karena sebelumnya kan dikabarkan bahwa Kaisang itu sudah mengurus surat-surat atau perlengkapan administrasi untuk maju menjadi calon kepala daerah, dan jelas disebutkan itu di Jawa Tengah sebagai wakil gubernur di Jawa Tengah, sebagaimana diterangkan oleh juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto.
Jadi setelah itu publik seperti kehilangan jejak dari Kaisang dan juga istrinya Erina Gudono. Dan setelah rame-rame KPK akan memanggil Kaisang, bahkan suratnya sudah dikonsepkan, tapi kemudian KPK tidak tahu harus kemana memanggil Kaisang. Inilah kemudian muncul tagar eh, missing person, ya, ini orang yang hilang, yakni Kaisang Pangarep. Apakah Kaisang Pangarep ini sengaja menghilang? Mungkin dia sudah ada di luar negeri atau dia tetap berada di Amerika Serikat. Sekali lagi, seperti saya katakan, dia memenuhi janjinya menemani istrinya. Ini tetap saja menjadi satu rumor politik yang sangat menarik di tengah-tengah isu banyaknya kali dugaan-dugaan korupsi dan juga tentang masa depan nasib dari Presiden Jokowi setelah dia tidak menjabat sebagai presiden. Kebetulan juga di Korea Selatan ini sekarang sedang heboh karena ada seorang mantan presiden itu yang dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Korea Selatan karena pada waktu dia masih menjabat sebagai presiden, itu 4 tahun yang lalu itu dia kedapatan mencarikan jabatan untuk menantunya di sebuah maskapai penerbangan. Ini maskapai penerbangannya milik seorang politisi di Korea Selatan. Bayangkan, jadi kalau di Korea Selatan saja seorang mantan presiden sudah 4 tahun dia tidak menjabat masih bisa dituntut karena dia mencarikan jabatan untuk menantunya, apalagi seperti Pak Jokowi ya, yang secara terang-terangan dia mengubah konstitusi dan kemudian merekayasa koalisi-koalisi partai itu demi jabatan untuk anak-anak dan menantunya. Jadi Kaisang, saya kira sebaiknya Anda segera muncul dan melapor ke KPK dan mengklarifikasi. Karena kalau tidak ini akan semakin menjadi rumor politik tingkat tinggi bahwa Kaisang itu sudah siap-siap melarikan diri menjelang masa jabatan bapaknya berakhir. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.